Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita jelaskan bagaimana reviewer menjalankan tugasnya di website jurnal kami ya. Selain video ini juga ada file PDF ya yang bisa dibaca-baca saat melakukan review. Pada intinya di sistem CRM, reviewer adalah mereview artikel yang disediakan yang dibuat oleh author ya, pengarangnya. Karena ini adalah double blind review, maka reviewer tidak bisa mengenal author. Demikian juga author tidak bisa mengenal dan berhubungan dengan reviewer kecuali lewat editor ya. Maka sebenarnya reviewer yang melakukan komunikasi dengan editor ya, tidak dengan author secara langsung. Kalau dibaca bukunya agak panjang, ada 15 tab sebenarnya. Di PDF-nya itu 1, 4, 5, 7 sampai 15, tetapi pada intinya cuma ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah login. Loginnya author itu bisa lewat email yang dikirim oleh editor ke reviewer, loginnya reviewer. Bisa juga lewat webnya CRM langsung ya. Nanti kita praktekkan satu-satu. Yang kedua adalah menampilkan artikel aktif untuk di-review ya. Jadi mungkin lebih dari satu yang harus di-review ya. Tergantung yang di-assign oleh editor. Kemudian setelah sudah masuk ke artikel yang di-review, cuma ada 5 langkah step, yaitu yang pertama mengisi kesediaan, yang kedua download artikel, memberi komentar pokok ini ya, komentar pokoknya diketikkan, memberikan catatan tambahan. Catatan tambahan itu diberikan di artikel yang di-download ya, yang nomor 2 itu. Catatannya bisa secara manual ataupun menggunakan review komennya Word atau PDF editor bisa saja ya. Yang kelima adalah memberi rekomendasi. Itu adalah yang dilakukan oleh reviewer. Penjelasannya secara panjang ada di file PDF. Yaitu seperti yang ini ya, filenya. Juga dijelaskan secara detail di situ. Tetapi demi mempermudah ini saya tambahkan video pada artikel, saya tambahkan video bagaimana cara melakukan review pada artikel. Kita akan melakukan langkah pertama, yaitu login, bisa melalui email ya. Ini adalah email dari Rekayasa Mesin ya. Bisa dibuka. Nah, di sini ada file yang harus di review, bisa di-download ya. Kalau diinginkan. Kemudian login melalui laman ini ya. Diklik. Masuk ke sini, kemudian kita melakukan login ya. Login sesuai dengan username yang dimiliki ya. Nah, maka di sini ada sebagai reviewer, ini ada perannya sebagai reviewer, ada 3 ya yang aktif, yang bisa direview ya. Hal yang sama bisa dilakukan ya, masuk ke laman ini selain lewat email tadi ya. Seandainya ini keluar. Nah,
kita bisa mengetikkan di web ini, alamat ini bisa ketikkan langsung ya, rekayasa mesin UBACID, kemudian login, memasukkan username dan password. Nah, ini sama ya, ada 3 yang aktif dari artikel yang perlu kita review ya. Oke, kembali ke sini. Yang pertama login, kemudian yang kedua menampilkan artikel aktif untuk direview. Menampilkan review artikel aktif ya, tinggal menekan ini ya, klik. Nah, ini ada artikel yang harus direview ya. Misalnya saya pilih salah satu yang 903. Nah, maka ini keluarlah 5 langkah ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang perlu dilakukan dalam melakukan review. Jadi sudah menampilkan artikel aktif tadi, kemudian 5 langkah. 5 langkah itu pertama mengisi kesediaan, kemudian download artikel, memberi komentar, memberi catatan tambahan, dan memberi rekomendasi. Nanti ini sudah A dan B sudah, sekarang kita akan pada video berikutnya adalah membahas 5 langkah yang harus dilakukan oleh review. Baiklah, kita lanjutkan 5 langkah review. Pertama kita klik aktif, kemudian kita tampilkan. Nah, di sini terlihat abstraknya ya, abstraknya bisa dibaca ya. Kalau sekiranya bersedia maka kliklah ini ya, yang langkah pertama mengisi kesediaan, will do review ya. Nah, ini akan mengirim email ke editor ya, tinggal pilih send maka akan mengirim email ya. Untuk buku petunjuk ini kita skip saja emailnya karena latihan ya, seharusnya Anda ngeklik send. Kita skip aja. Oke, maka di sini sudah keluar responnya adalah accepted, bersedia melakukan review ya. Langkah kedua adalah download ya, ini dengan mengklik manuskripnya ini. Klik ya, dari manuskrip ya, kita bisa baca-baca manuskripnya. Ini adalah manuskrip yang kita terima, kemudian kita kasih catatan ya. Nah, kita kasih catatan. Nah, ini kalau kita menggunakan catatannya Word ya, atau kita bisa menggunakan catatannya PDF editor, bebas ya, atau bahkan dengan tulis tangan ya, kita bisa. Ini setelah di-download, kemudian kita bisa print. Ya, download. Mana ya? Nah, ini. Kemudian kita bisa print. Kemudian kita coret-coret dengan tangan. Kemudian disimpan dalam JPG atau PDF ya, filenya ini nanti yang akan kita upload, atau pakai PDF editor ini. Nah, seperti ini catatannya juga bisa ya. Itu adalah langkah yang kedua, download dan kemudian mencoret-coret ya. Tentu saja sesuai keinginan reviewer ini. Terus kemudian langkah berikutnya adalah memberi komentar ya. Memberi komentar di sini tadi review ya. Kita bisa memberi komentar sesuai yang kita kasihkan tadi.
Misalnya yang pertama, artikel cukup baik dan bisa diterbitkan di DRM. Nah, kemudian ini hanya memberi catatan umum. Ada beberapa kesalahan. Bisa dilihat di file terlampir ya. Misalnya begitu, catatannya bebas. Kemudian ini kita save. Nah, save akan masuk ke sini ya. Tadi yang kita catat. Kalau kita mau rubah ya bisa ya, kita masukkan lagi yang baru, nanti ini ganti ya. Begitu, memberi langkah yang ketiga, memberi catatan, memberi review. Kemudian file ini sebenarnya tidak harus ya, tetapi akan lebih bagus jika kita mengupload ya file yang sudah kita coret-coret di nomor 2 tadi, yang kita download dan kita coret-coret. Choose file. Ya, misalnya yang kita coret manual ini tadi ya boleh ya. Atau yang PDF atau yang mana saja, kemudian kita upload. Nah, ini file yang kita tambahkan ya, untuk memperjelas review yang dimaksud nomor 3 ya. Kemudian yang terakhir, yang langkah kelima adalah karena tadi ada revisi yang harus dilakukan, maka pilihannya revision ya. Kalau accept itu berarti nggak ada yang perlu direvisi. Kalau decline ya ditolak ya. Kalau resubmit itu nanti mengulang lagi prosesnya ya. Submit for review ya, kita nanti ulang lagi dari awal ya, dan Anda harus mereview lagi. Maka sebaiknya tidak memilih resubmit for review ya. Kalau revisi ya pilihlah revisi, kalau ditolak ya ditolak atau diterima. Begitu. Sampai di sini kalau pekerjaan dihentikan bisa dibuka lagi, kondisi terakhir disimpan ya. Tetapi kalau memang sudah selesai benar, maka ini revision required ya, ini memberitahu editor ya keputusannya. Begitu di OK tidak bisa ya dilakukan perubahan lagi, berarti sudah selesai melakukan review artikel kalau memang sudah OK. Kita anggap sudah OK ya, kita OK. Nah, revision required. Kemudian ini memberi tahu email kepada editor, karena ini latihan kita skip saja ya. Editornya Khairul Anam itu ya. Kita skip email karena ini cuma latihan. Kalau send nanti memberitahu editor benar-benar lewat emailnya ya. Kita skip saja ya, sudah. Maka sudah berkurang 1 mestinya ya. Kalau kita cek user home nah, tinggal 2 ya, karena tadinya 3, yang 1 kita sudah selesai melakukan review. Demikianlah ya video petunjuk bagaimana melakukan review artikel oleh reviewer di jurnal DRM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.